Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Kalisa Stefani dengan NPM 2542121. Nah, di video ini saya mau merangkum dua ceramah, yaitu dari Biku Utamo dan kedua ada Bapak Cornelis Wawor yang membahas mengenai karma dan kelahiran kembali. Pertama ada penjelasan karma. Dari penjelasan Biku Utamo, karma itu sebenarnya simple. Jadi apapun yang kita lakukan karena niat itu disebut karma. Jadi bukan cuma karena tindakan, tapi niat di belakangnya yang bikin karmanya berat atau ringan. Beliau bilang, karma itu seperti benih. Kita tanam sekarang, buahnya bisa muncul langsung di kehidupan ini, atau nanti pas udah lama banget. Yang ketiga, itu bahkan bisa muncul di kehidupan berikutnya. Nah, beliau juga bilang kalau karma bukan nasib. Artinya, meskipun kita punya masa lalu, kita tetap bisa memperbaikinya lewat perbuatan baik di masa sekarang, kayak berdana, menjaga moral, berkata lembut, atau melatih pikiran kita. Nah, intinya hidup kita itu tidak ditentukan, tapi dibentuk terus oleh pilihan kita tiap hari. Yang kedua, penjelasan kelahiran kembali menurut Pak Cornelis Wawor. Beliau bilang bahwa dalam Buddhisme nggak ada roh kekal yang pindah dari tubuh A ke tubuh B. Nah, yang berpindah itu adalah kesinambungan batin, kayak energi atau proses yang terbawa oleh karma kita sendiri. Kalau disederhanain, itu kayak kehidupan yang kita punya sekarang, karakter kita, kondisi kita, ini semua bisa jadi hasil dari karma masa lalu. Beliau juga jelasin soal kegelapan batin. Selama batin kita masih penuh ketidaktahuan, kemelekatan, marah, iri, dendam, kita bakal terus terjebak dalam siklus kelahiran berulang. Makanya penting banget untuk menjaga pikiran, biar kita nggak bikin karma buruk baru yang bikin hidup makin berat. Ketiga, hubungan karma dengan kelahiran kembali. Kalau dari kedua ceramah tadi, mereka bilang bahwa karma itu adalah penyebabnya dan kelahiran kembali adalah akibatnya. Nah, setiap niat, ucapan, tindakan yang kita lakukan itu kayak ngirim energi moral. Energi itu nggak hilang, dia akan terus berbuah, entah sekarang, entah nanti, entah di kehidupan selanjutnya. Contohnya, kalau kita sering melakukan hal baik dan melatih diri, itu bisa jadi kita kondisi lahirnya di tempat yang baik. Tapi kalau kita sering menyakiti, bohong, marah, itu bisa jadi kondisi kelahiran di alam yang gak menyenangkan. Nah, bagusnya, kayak yang Biku Utamo bilang, karma itu bisa berubah. Artinya, meskipun kita punya karma lama, kita tetap bisa memperbaiki arah hidup kita melalui niat baik yang kita lakukan sekarang. Nah, dari kedua ceramah ini, bisa kita pelajari kalau hidup kita itu hasil dari karma. Nah, masa depan kita juga dibentuk dari apa yang kita lakukan hari ini. Terakhir, itu kelahiran kembali, itu bisa terjadi karena proses karma yang terus berlanjut. Jadi kita sebenarnya punya kendali penuh untuk bikin hidup kita itu ke depannya bisa lebih baik. Dengan memilih niat yang baik, perbuatan yang baik, kita menjaga batin kita biar tetap jernih. Nah, itu deh. Sekian ringkasannya. Terima kasih.